Ya. Pertanyaan saya, DBB menurun, nyamuknya tambah banyak nggak? Ah, karena gini, DBD itu kan diakibatkan oleh virus. Ya. Nyamuk mau ada virus, mau tidak ada virus, dia kan hidup dengan senang. Bukan nyamuknya yang menyebabkan DBD, si virus yang menyebabkan DBD. Cuma si nyamuknya menularkan si virus. Artinya DBD dihilangkan, tidak ada impactnya ke si nyamuk, Bu. Nah, jadi berarti kalau misalnya nih ya, ini bodoh-bodohnya aja nih dok, ini nyamuk yang sudah diinfeksiin dengan, ibarat kata kita menambah sesuatu ke dalam tubuh si nyamuk ya, si nyamuk, terus kemudian dimakan oleh kodok atau ikan gitu dok. Ya. Nah, apakah akan terjadi mutan dari si kodok itu? Apa kodoknya jadi ada apa gitu ya? Karena kan jadi ada sesuatu yang dari dalam tubuhnya gitu kan? Ya. Apakah si kodok atau si ikan itu jadi ada sesuatunya, kan kepikiran ya? Nanti kalau kita makan ikan itu kena nggak sih gitu kan? Ya. Apakah nanti ikannya jadi berbahaya gitu untuk dimakan? Itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Dan akhirnya kembali ke sini lagi. Bakteri Wolbachia hanya menginfeksi serangga. Oke. Tidak akan menginfeksi hewan lain, termasuk manusia. Walaupun itu adalah walaupun itu adalah sesuatu tindakan dari luar yang kita lakukan ya, yang kita suntikan gitu ya. Betul. Ya. Dan apakah ada kaitannya dengan penyakit-penyakit baru yang katanya kan DBB menurun, tapi ada penyakit lain yang racing gitu ya, naik gitu. Apakah ada hubungannya seperti itu? Ya, mungkin ibu bapak sekalian pernah dengar Instagram atau TikTok yang menyatakan bahwa tiba-tiba menggunakan bakteri Wolbachia untuk menekan demam berdarah akan meningkatkan Japanese encephalitis virus, penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyebabkan peradangan otak. Permasalahannya, nyamuk yang menularkan virus Japanese encephalitis itu sama nyamuk yang menularkan dengue ini dua nyamuk yang berbeda. Jadi tidak mungkin, secara logika itu nggak mungkin. Ya, jadi istilahnya kekhawatiran yang tidak pada tempatnya dalam kasus itu ya, Bu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Ada lagi yang perlu dipertanyakan atau yang memusingkan? Mungkin sambil nunggu ya. Mau nanya dok, sebenarnya fogging itu berbahaya nggak sih? Fogging itu kan dia menggunakan chemical ya, Bu. Dia memang chemical yang memang khusus untuk membasmi serangga. Kita menggunakan konsentrasi yang beracun untuk serangga, tidak beracun pada manusia. Namun bukan berarti tidak bisa mengiritasi manusia, terutama saluran pernapasan manusia ketika kita hirup. Contoh, ketika kita nyalain obat nyamuk, kita semprot baygon di rumah, di dalam kamar, terus kita berdiam di dalam kamar itu, kita kan akan merasa nggak enak kan, teriritasi ya, kan, karena chemicalnya, ya kan. Jadi tetap walaupun tidak beracun, tidak akan mematikan kita, tapi akan bisa mengiritasi kita karena efek dari chemicalnya, Bu. Nah kok mungkin ini agak nyeleneh ya. Ya, silakan. Kan kalau kita misalnya ya nyamuk Aedes itu selalu ada kan ya, selalu ada. Hanya DBB virusnya itu saja yang tidak ada. Nah pada saat tiba-tiba DBB menghilang, itu kemana itu virus? Tadi yang sangat bagus, Bu. Virusnya kemana gitu? Ya. Terus kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Ya. Kan harusnya kalau hilang ya hilang gitu. Kenapa dia muncul lagi gitu? Iya, sebenarnya dia nggak hilang, Bu. Karena ada siklus hidup DBD itu kan antara nyamuk dan manusia. Artinya bahwa ada masa-masa di mana jumlah kasus dengue, penyakit demam berdarah itu sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Tapi bukan berarti tidak ada yang lagi terinfeksi. Nanti ketika jumlah nyamuk tiba-tiba banyak, maka mereka akan menggigit si pasien itu, terus menjadi sumber lagi untuk menularkan istilahnya menularkan ke individu-individu yang belum menderita penyakit demam berdarah, Bu. Jadi dia sembunyi gitu? Bukan sembunyi. Jadi ada kasus ya. Cuma kayak sedikit, mungkin cuma 1 kasus, 2 kasus. Orang tidak aware.
Makanya dia tidak menyadari bahwa dia menderita dengue. Lalu karena itu pas masa yang bukan masa untuk masa di mana nyamuk akan berlipat ganda, itu masa berlipat ganda itu biasanya ketika habis hujan tiba-tiba panas. Itu masa yang paling disukai nyamuk. Kalau di luar dari masa itu, maka penularannya itu paling sedikit. Kan boleh dibilang kita di daerah tropis ini 365 hari kita selalu ketemu nyamuk kan, Bu? Iya, betul. Jadi sebenarnya artinya bahwa virus dengue itu akan selalu ada. Coba dalam kasus sedikit, tiba-tiba nyamuknya banyak, lalu terjadi ledakan kasus. Itu sih, Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Kalau ada salah nanti tolong diperbaiki. Oh, ada baru ya. Apakah nyamuk yang di CP Wolbachia ini punya habit yang sama dengan nyamuk Aedes? Sama. Dia bukan nyamuk zombie. Jadi kelakuannya akan tetap sama. Karena nyamuk yang di CP Wolbachia itu nyamuk Aedes. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu saya coba simpulkan ya bahwa demam berdarah ini yang perlu kita waspadai. Beberapa gejala dari demam berdarah itu tadi misalnya demam, kemudian sakit linu-linu tulang, kemudian pencernaan bermasalah. Itu mungkin pada saat itu